beberapa istilah mengenai globalisasi menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Fakih 2003. Istilah globalisasi secara sederhana sebagai suatu proses pengintegrasian ekonomi nasional bangsa-bangsa ke dalam suatu sistem ekonomi globalisasi. Yang kedua yaitu Wihid 2001 mendefinisikan ekonomi global yaitu ekonomi di mana barang-barang, jasa, orang-orang, keahlian dan gagasannya bergerak dengan bebas lintas batas-batas geografis. Yang ketiga itu menurut HIT pada tahun 1996 mendefinisikan globalisasi adalah suatu proses yang menjadikan suatu berlaku atau terdapat di semua negara atau sebagian besar negara tanpa perbedaan yang berarti. Definisi dari para ahli tersebut dapat menjelaskan bahwa globalisasi merupakan proses integrasi ekonomi nasional ke dalam sistem ekonomi dunia yang bertumpu pada perdagangan bebas yang ditandai oleh terbuka dan mengglobalnya peran besar investasi dan proses produksi dari transnational corporations. Pengertian tersebut memberikan pemahaman bahwa globalisasi mengandung arti bahwa suatu aktivitas yang sebelumnya terbatas jangkauannya, secara bertahap jangkauan tersebut menjadi berkembang menjadi tidak terbatas. A. Globalisasi. Yang pertama, proses globalisasi. Sejak dicanangkannya penandatanganan Perjanjian Internasional Perdagangan yang dikenal dengan General Agreement on Tariff and Trade pada tahun 1994 yang diikuti pembentukan Organisasi Pengawasan Perdagangan dan Kontrol Perdagangan Dunia yang dikenal dengan World Trade Organization atau WTO pada tahun 1995 dan dilaksanakannya Structural Adjustment Program oleh World Bank merupakan pertanda bahwa globalisasi tengah berlangsung. Fakih 2003. Globalisasi terjadi ketika ditetapkannya formal sosial global baru yang ditandai oleh berlakunya secara global suatu mekanisme perdagangan melalui penciptaan kebijakan free trade dengan WTO sebagai salah satu aktor dan forum perundingan antar perdagangan dari mekanisme globalisasi. Akselerasi proses globalisasi didorong oleh apa yang disebut oleh May 1991 sebagai 4Es, yaitu industrialisasi. Globalisasi yang sangat berpengaruh adalah 3 unsur I, yaitu information, investment, and idea. Normandy 2003. Dinamika ekonomi dunia didorong oleh perubahan cepat teknologi di 3 bidang, yaitu transportasi, telekomunikasi, dan travel. Usman 1998. Yang kedua adalah aktor utama dan kompetitor pasar global. Sebagai proses pengintegrasian ekonomi nasional ke dalam sistem ekonomi dunia, globalisasi itu diperankan dalam proses globalisasi, yaitu pertama adalah transnational corporations dan bank-bank internasional, kedua adalah lembaga keuangan multilateral seperti World Bank dan International Monetary Fund, dan ketiga adalah WTO sebagai birokrasi perdagangan global. Fakih 2003. Ketiga aktor globalisasi tersebutlah yang menetapkan aturan-aturan seputar investasi, intellectual property right, and kebijakan internasional. Yang ketiga yaitu peluang dan tantangan globalisasi. Globalisasi, liberalisme, dan regionalisme menurut Boyer dan Drucker dalam Cokro-Winouto 2002 membuka peluang bagi yang A. terjadinya arus finansial yang terkait dengan barang dan jasa atau ekspor, impor, dan pengeluaran wisatawan. Yang B. penanaman modal asing, juga transfer kapital, teknologi, dan SDM. Yang C. investasi portofolio dan berbagai macam transaksi finansial. Adanya forum-forum yang bersifat regional seperti AFTA dan APEC serta area pertumbuhan merupakan peluang bagi daerah dalam membangun pusat-pusat pertumbuhan atau growth center, menetapkan komoditas atau produk unggulan dalam melakukan kerjasama perdagangan dengan investasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan otonomi daerah baru. Dalam usaha merespon tantangan global, sejak tahun 1998, bangsa Indonesia telah menetapkan strategi yang memiliki tujuan ganda. Pertama, pemberian otonomi daerah merupakan strategi untuk merespon tuntutan masyarakat daerah terhadap 3 permasalahan utama, yaitu sharing of power, distribution of income, dan kemandirian sistem manajemen di daerah. Kedua, otonomi daerah sebagai strategi untuk memperkuat
ekonomi daerah dalam rangka memperkokoh perekonomian nasional untuk menghadapi era perdagangan bebas. Strategi ini tertuang dalam Ketetapan NPR Nomor 15 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, peraturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. TAP MPR tersebut kemudian menjadi landasan hukum keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kebijakan otonomi daerah menurut Gunawan 2005 mengemukakan bahwa kebijakan otonomi daerah dimaksudkan untuk mencapai sasaran peningkatan pelayanan publik untuk mengembangkan kreativitas masyarakat dan aparatur daerah, menciptakan kesetaraan hubungan pusat dengan pemerintah daerah, serta antar pemerintah daerah dalam kewenangan dan keuangan, peningkatan rasa kebangsaan, demokrasi, dan kesejahteraan masyarakat, serta penciptaan ruang yang lebih luas bagi masyarakat daerah. Selanjutnya mengenai otonomi daerah, prakarsa kreatif mengelola potensi ekonomi daerah. Otonomi daerah memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa kreatif dan inovasi bagi kemajuan daerah. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah mampu mengoptimalkan pengelolaan dan pemeliharaan segenap potensi sumber daya ekonomi, memfasilitasi pengelolaan sumber daya alam, memudahkan penanaman modal, memperluas lapangan pekerjaan, melancarkan pemberian berbagai perizinan, menyediakan berbagai sarana prasarana pelayanan umum, menangkap peluang pasar, serta menjamin berjalannya kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Esensi pemberian otonomi daerah adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan serta demokratisasi pada level akar rumput. Dengan pemberdayaan yang efektif dan partisipatif akan terwujudnya kemandirian masyarakat serta dengan pembangunan yang demokratis dan partisipatif akan terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selanjutnya, globalisasi menuntut penjabat dan pelaku ekonomi terus belajar. Sebagaimana diingatkan oleh Duker 1993, telah menjadi perubahan sistem masyarakat barat dari sistem kapitalis menjadi sistem post-kapitalis, di mana kapital, sumber daya alam, dan sumber daya manusia tidak lagi dianggap sebagai unsur produksi utama, melainkan pengetahuan yang dianggap sebagai unsur sumber produksi utamanya. Kelompok utama dalam masyarakat baru yang disebutkan oleh Duker sebagai masyarakat post-kapitalis, yakni masyarakat berpengetahuan yang terdiri dari not least eksekutif, not least profesional, dan not least employees, yang baik yang bekerja di sektor privat maupun di sektor publik. Itulah yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi mengenai learning organization sebagai upaya pengembangan modal manusia. Untuk bertahan hidup di era pengetahuan membutuhkan organisasi belajar, yaitu organisasi yang mampu membangun modal maya melalui proses transformasi kompetensi kerja para pegawai dari proses belajar individual menuju proses belajar organisasional. Modal intelektual diformulasi sebagai modal manusia plus modal struktural. Kombinasi pengetahuan, keahlian, daya inovasi, filsafat, budaya, nilai-nilai, dan kemampuan individual dalam melaksanakan tugas dikategorikan sebagai modal manusia.
sebagai aplikasinya adalah mampu menjawab tuntutan globalisasi. Dibutuhkan pemerintahan daerah sebagai organisasi belajar, yaitu organisasi yang mampu membangun modal maya melalui proses transformasi kompetensi kerja para anggota dewan dan aparatur pemerintah daerah dari proses belajar individual menuju proses belajar organisasional. Kemampuan belajar dengan gesit dan cepat akan membuat lembaga legislatif daerah dan badan eksekutif daerah menjadi lebih cepat tanggap atas perubahan global. Belajar pada hakikatnya adalah membangun anggota dewan dan aparatur Pemda sebagai manusia-manusia pembelajar. Materi kedua yang saya bahas adalah mengenai learning organization. Organisasi pembelajar adalah organisasi yang terus-menerus belajar secara sungguh-sungguh dan secara bersama-sama, secara mentransformasikan dirinya supaya dapat mengoleksi, mengelola, dan menggunakan pengetahuannya lebih baik bagi keberhasilan organisasi. Organisasi pembelajar adalah organisasi yang memiliki iklim, yakni setiap individu anggotanya selalu didorong untuk terus-menerus belajar dan mengembangkan potensinya secara terus-menerus melakukan transformasi kompetensi pegawainya dari proses belajar individual menuju proses belajar organisasional. Organisasi yang berdaya saing di masa depan adalah yang mampu menumbuhkan kemauan dan kemampuan serta komitmen dalam jajaran organisasinya untuk belajar dan terus belajar. Untuk membangun visi bersama diperlukan kemampuan dan keterampilan individu serta organisasi dalam menggali pandangan bersama tentang saat ini dan masa depan organisasi, sehingga mereka memiliki komitmen bersama untuk mempertahankan potensi sumber daya dan tetap survive dalam kondisi apapun. Proses belajar individual sebagai upaya peningkatan kapasitas. Dalam menghadapi berbagai tantangan, peluang, ancaman, dan resistensi terhadap globalisasi, maka kapasitas atau kemampuan para anggota dewan dan pejabat pemerintah daerah amatlah penting. Seperti yang kita ketahui bahwa isu-isu global diantaranya pasar bebas, demokratisasi, transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hak asasi manusia harus bisa dihadapi secara dewasa. Itu artinya bahwa para pejabat pemerintah daerah dan para anggota dewan harus memiliki kapasitas atau kompetensi yang cakap dan matang. Proses peningkatan kapasitas tersebut dilakukan pertama-tama adalah dengan menjadikan diri sebagai manusia pembelajar, di mana manusia pembelajar itu sendiri menurut Hareva adalah manusia yang selalu berusaha untuk mengaji dirinya, selalu untuk mengenali dirinya, mengenali potensi-potensi dan bakat terbaik di dalam dirinya sehingga bisa mengaktualisasikannya di kehidupan sesuai dengan jati dirinya. Proses belajar individual itu bisa terjadi jika individu mengalami proses perubahan spirit. Nah, karakteristik manusia yang memiliki kedewasaan spiritual antara lain yang pertama, memiliki kedewasaan intelektual, yakni memiliki kemampuan memberi makna hidup melalui kemampuan berpikir secara rasional, baik yang bersifat praktis maupun konsepsional. Yang kedua, memiliki kedewasaan emosional, yakni kemampuan memberi makna hidup melalui kemampuan mendewasakan diri, mengaktualisasi diri dan bermoral. Yang ketiga, memiliki kedewasaan sosial, yakni kemampuan memberi makna hidup melalui kemampuan berpikir secara sistematis. Proses belajar individual terjadi melalui dua proses. Yang pertama, proses belajar horizontal, yakni melalui mekanisme olah pikir dan olah emosional secara beraturan,
untuk merubah cara pandang dan cara berpikir secara bersamaan. Tahapannya meliputi observasi, refleksi, perubahan cara pandang dan berpikir, dan aktualisasi atau kedewasaan. Yang kedua, proses belajar vertikal, yakni melalui mekanisme olah pikir, olah emosional, olah kalbu atau olah spiritual yang tersusun lebih tinggi, sehingga aktualisasi kehidupannya pun lebih berkualitas. Dengan adanya kedewasaan ini, maka pejabat pemerintahan daerah dapat mengantisipasi berbagai perubahan yang mendorong tumbuhnya prakarsa, kreativitas, dan inovasi berkelanjutan. Otonomi daerah mereduksi hambatan learning organization atau organisasi pembelajaran. Dengan mengaplikasikan organisasi pembelajaran, maka otonomi daerah dapat memiliki kelenturan untuk mengatasi perubahan yang mungkin terjadi, yang secara dinamis dan bahkan tidak dapat diduga. Terdapat 8 faktor penghambat organisasi pembelajaran menurut Zulfikar. Yang pertama adalah struktur birokrasi yang kaku. Kedua, sentralisasi dalam kekuasaan organisasi, yaitu keputusan diambil secara terpusat sehingga daerah tidak memiliki kebebasan ruang untuk berinovasi. Yang ketiga, struktur yang selalu berubah diikuti dengan pergantian pemimpinnya dan personilnya. Keempat, pengambilan keputusan yang tidak partisipatif. Yang kelima, tidak adanya penghargaan terhadap prestasi individu. Yang keenam, adanya perputaran karyawan atau pergantian karyawan yang tinggi, membuat proses belajar yang sudah dirintis akan terganggu. Karena untuk berinteraksi dengan orang lain membutuhkan waktu penyesuaian. Yang ketujuh, kesalahan dalam rekrutmen dan penempatan pegawai. Yang kedelapan, tidak ada perencanaan strategis. Tentu organisasi kemudian akan mendapatkan kesulitan dalam menentukan sikap. Kedelapan hambatan tersebut dapat diatasi dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, seperti diantaranya dengan pengambilan keputusan yang didesentralisasikan ke level pemerintahan lokal, ditetapkannya eselonisasi atau tingkat jabatan struktural, serta terbukanya peluang bagi daerah untuk membentuk lembaga teknis daerah, penerapan prinsip profesionalisasi, dan penerapan visi yang jelas, serta kearifan pimpinan daerah. Otonomi daerah, keluasaan aparatur beraktivitas dan berinovasi mengembangkan potensi ekonomi lokal. Sebagaimana diketahui bahwa otonomi daerah dilaksanakan dalam rangka sharing of power yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya berdasarkan prakarsa, kreativitas dan inovasi serta aspirasi masyarakat. Keleluasaan dan prakarsa lokal merupakan nilai dasar yang dapat dijadikan konsepsi dasar dalam memahami pengembangan ekonomi lokal berbasis masyarakat. Adanya basic philo itu, peran pemerintah, peran masyarakat, dan peran pasar dalam pengembangan ekonomi pasar menjadi jelas. Pelaksanaan sharing of power berimplikasi terhadap perlunya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang dimanifestasikan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban LPJ dalam setiap akhir tahun anggaran. Karena itu, kebijakan otonomi daerah hakikinya mendorong terwujudnya pemerintahan yang akuntabel. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Jamin 1994 yang mengatakan bahwa desentralisasi dan otonomi akan meningkatkan public responsibility, meningkatkan kreativitas serta inovasi, dan semua itu merupakan syarat untuk meningkatkan produktivitas di masyarakat. 1. Otonomi daerah mendorong daya saing daerah. Agar dapat menghadapi lajunya arus globalisasi, maka kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sebagai upaya nyata meningkatkan kemampuan pemerintahan daerah, dunia usaha, dan masyarakat beradaptasi dan merespon dinamika globalisasi. Secara kelembagaan yang memberikan perhatian terhadap daya saing daerah yaitu Departemen Perdagangan dan Industri dan Center for Urban and Regional Study.
Indikator-indikator utama yang dianggap menentukan daya saing daerah yaitu perekonomian daerah, keterbukaan, sistem keuangan, infrastruktur dan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya alam, kelembagaan, governance, dan kebijakan pemerintahan, manajemen, dan ekonomi mikro. Keterbukaan mendorong banyak pihak berperan secara aktif dan tanggung jawab dalam membangun daya saing daerah. Implikasinya akan tercipta pola hubungan kerjasama yang sinergis antara pemerintahan daerah, masyarakat madani, dan pelaku usaha dalam usahanya membangun daya saing daerah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa apabila kebijakan otonomi daerah secara faktual mampu mendorong terwujudnya daya saing daerah, maka otonomi daerah akan memberikan manfaat bagi peningkatan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. 2. Otonomi daerah mendorong terciptanya produk unggulan. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah mendorong pemerintah pusat lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan dan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis dan berkesempatan untuk mempelajari, memahami, dan merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat daripadanya. Dengan kebijakan desentralisasi politik, administrasi, dan fiskal, serta makna otonomi prakarsa, aktivitas, dan partisipasi akan mendorong pejabat dan pelaku ekonomi daerah mampu mengembangkan produk unggulan yang menjadi andalan daerah di pasar global. Untuk mendukung validasi suatu produk tertentu, diperlukan dukungan research dan development penting dilakukan pemerintahan daerah. Dengan begitu, kreativitas dan inovasi menjadi kekuatan daerah dalam usahanya mewujudkan daya saing produk atau komoditas unggulan guna merespon tantangan globalisasi. Ada hubungan erat antara otonomi daerah baru dengan globalisasi. Keluasaan berkreasi dan berinovasi serta peran aktif masyarakat sebagai indikator kekuatan dari otonomi daerah baru, sedangkan kreativitas dan inovasi menjadi faktor utama dari penciptaan daya saing produk unggulan. Artinya produk unggulan yang berdaya sainglah yang mampu menerobos di pasar global yang kompetitif. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kebijakan otonomi daerah mendorong berkembangnya kreasi dan inovasi produk atau komoditas unggulan yang akan mampu merespon tantangan globalisasi. 3. Produk unggulan sebagai daya tawar masuk pasar internasional. Kagan 2003 mendefinisikan produk sebagai atribut fisik, psikologi, servis, dan simbolia yang secara kolektif menghasilkan kepuasan atau manfaat bagi pembeli atau pengguna. Daya saing tidak hanya berkorelasi dengan aspek ekonomi dan sosial saja, tetapi juga bergantung dari kemampuan perusahaan meningkatkan performa dari dimensi strategi unggulan seperti biaya, kualitas, pengiriman, kecepatan, inovasi, dan fleksibilitas. Panani 2002. Produk dikatakan unggul dari segi biaya adalah kemampuan perusahaan menurunkan biaya produksi. Dari segi kualitas, 1. Kemampuan perusahaan membuat produk yang sesuai dengan spesifikasi atau spesifikasi. 2. Kemampuan perusahaan membuat produk dengan kualitas yang handal. 3. Kemampuan perusahaan membuat produk yang lebih tahan lama atau durabilitas. Mengacu dari beberapa pendapat tersebut, secara konseptual, produk usaha atau komoditas dikatakan sebagai produk atau komoditas unggulan dengan karakteristik sebagai berikut. 1. Diferensiasi, 2. Cost, 3. Fokus, 4. Kualitas, 5. Fleksibilitas, dan 6. Pengiriman. 4. Menerobos pasar internasional bertumpu pada produk unggulan. Inti pemasaran adalah menciptakan nilai pelanggan yang lebih besar daripada nilai yang diciptakan oleh pesaing. Aktivitas pemasaran menurut Kagan 2003 meliputi 4P, yaitu produk, price, place, promosi. Kemudian ditambah dengan 1P lagi, yaitu
prop atau riset. Menurut Stoner dan kawan-kawan tahun 1996, tahap-tahap yang tersedia dari pasar internasional yaitu mengekspor, 2 lisensi, 3 franchise, 4 usaha patungan, yang terakhir kemitraan strategis global. Agar para pejabat daerah memiliki kompetensi menjawab tantangan global secara efektif dan berkelanjutan, daerah perlu didorong untuk menjadi learning organization dalam usaha membangun kematangan dan kedewasaan masyarakat dan pejabat daerah. Sikap yang matang dan dewasa akan mampu merespon berbagai isu nasional dan global secara cepat dan cermat. Kedewasaan dan kematangan masyarakat dan pejabat daerah tercermin dari kedewasaan intelektual, emosional, dan sosialnya. Apabila hal itu dapat diwujudkan, maka kebijakan desentralisasi, politik, dan otonomi daerah baru akan benar-benar memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat.